Selamat siang para rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Kita hadir dalam acara perdana ya, live melalui website tender-indonesia.com dengan tajuk Monday Project Briefing. Nah, diharapkan dengan ada Monday Project Briefing ini, maka akan terwujud bagi rekan-rekan supplier, kontraktor, manufacturer maupun konsultan untuk merasakan I love Monday karena akan banyak sekali proyek-proyek yang disajikan dalam kesempatan ini kepada para member maupun kepada calon member ataupun yang masih belum member ya. Kita tahu bahwa Tender Indonesia selalu menghadirkan berbagai terobosan dan Monday Project Briefing ini merupakan salah satu juga terobosan dengan memanfaatkan digital sehingga dapat menjangkau rekan-rekan di Jakarta, di daerah, bahkan di Aceh mungkin, di Papua mungkin, di onshore, di offshore, di kota besar maupun di tengah site, di tengah hutan Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Ya, nah, Monday Project Briefing ini akan memberikan berita-berita, informasi-informasi, gambaran mengenai proyek yang terjadi seminggu lalu untuk sebagai modal kita menapak seminggu ke depan. Demikian kira-kira yang dapat saya hantarkan di awal pembuka daripada Monday Project Briefing. Semoga kegiatan rutin setiap Senin ya ini dapat berlangsung terus dengan konsisten dan yang lebih penting lagi dapat menghadirkan manfaat bagi rekan-rekan sekalian ya sehingga dapat menghantarkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi khususnya di tengah Indonesia pandemi yang telah mereda dan proyek-proyek yang semakin deras mengalir. Nah, mengawali daripada kegiatan yang akan berlangsung 30 menit ke depan. Ya, hanya 30 menit saja live ini, maka saya akan mencoba men-share ya apa yang akan saya bagikan di tajuk Monday Project Briefing ini. Ini slideshow. Mudah-mudahan bisa keluar semua dan dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Jadi Monday Project Briefing ini memiliki tujuan untuk ulasan peluang dan perkembangan proyek, baik di minyak dan gas bumi, pertambangan, listrik, infrastruktur, telekomunikasi, petrokimia, properti, industri agro dan perikanan, serta industri berat. Oh, sedemikian banyaknya ya, Monday Project Briefing ini di-share kepada pemirsa, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mungkin konsultan, bisnisnya mungkin kontraktor, bisnisnya mungkin juga supplier atau manufacturer, pokoknya terkait dengan proyek ya, berbagai macam proyek ini membutuhkan berbagai macam produk ya. Pertama saya nanti akan masuk ke ulasan proyek unggulan. Wow, proyek unggulan. Kemudian ada event penting apa yang bisa mengkait atau terkait dengan perkembangan bisnis Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian ada sosialisasi gebrakan terbaru apa dari kami agar event-event penting itu dapat Anda ikuti, dapat Anda manfaatkan. Kemudian kami juga akan memaparkan fasilitas untuk para member dan terakhir kami ada undangan khusus lalu untuk Bapak dan Ibu-ibu ke depan ya. Oke. Mengawalinya tadi saya mengatakan ada ulasan proyek. Berdasarkan statistik proyek dari tanggal 20 sampai 25 Desember 2021 atau seminggu lalu, 5 hari kerja ya, 5 hari kerja, jumlah total tender proyek didapati 1.519 proyek secara keseluruhan, mencakup banyak sekali bidang kategori. Banyak sekali bidang kategori ya. Bayangkan coba, dalam seminggu saja ada 1.519 proyek. Artinya apa? Akan ada 1.519 pemenang tender nantinya. Apakah Anda salah satu daripada para pemenang itu atau mungkin subkontraktor atau sub-suppliernya? Tentu menarik untuk diketahui. Dari 1.519 proyek yang ditenderkan jelas-jelas seminggu lalu, maka kita coba lihat, kita bedah ada 5 kategori ya, 5 kategori. Yang pertama adalah tender EPC, ternyata ada 0 tender, artinya dalam seminggu kemarin tidak ada tender yang terkait dengan engineering, procurement and construction. Untuk tender sipil skala besar ternyata ada 25 proyek. Hanya dalam seminggu lalu ya.
Kemudian tender terkait dengan drilling, workover, dan well service di sumur migas ada 9 proyek. Tender engineering construction. Engineering construction ini penting karena nantinya engineering ini akan mewujud menjadi construction secara fisik. Ternyata tender engineering construction selama minggu lalu ada 125 consultancy tender. Ya. Nah, kemudian ada lagi tender fabrication, mechanical construction, ada 4 ternyata. Ya, nah, ini menarik yang skala besar. Tentu masih banyak lagi proyek tadi yang total jumlahnya ada 1.519 proyek dengan berbagai macam kategori seperti heavy equipment, power plant, dan lain sebagainya. 10 proyek unggulan minggu ini. Nah, ini kita rangkum 10 proyek unggulan minggu ini. Pertama, tender Kementerian PUPR, yaitu pembangunan penyediaan air minum ya, sarana penyediaan air minum regional Benteng Kobema. Di manakah itu? Di Provinsi Bengkulu, kapasitas 400 liter per detik, dengan anggaran APBN 120 miliar rupiah. Pembangunan sarana ini tentu membutuhkan pembangunan sivil ya, besi, semen, cat, dan lain sebagainya, mesin, pompa dengan nilai anggaran 120 miliar rupiah di Provinsi Bengkulu. Kedua, terkait dengan sarana penyediaan air minum tadi, tentu perlu dibangun juga jaringan distribusi utama. Ya, nah ini jaringan distribusi utamanya masih di Provinsi Bengkulu, seksi Lubuk Puar Sebakul, yaitu 284 miliar rupiah. Pembangunan jaringan distribusi utama ini berupa pipanisasi, pompa booster, dan lain sebagainya, penggalian, menanam pipa, ya 284 miliar rupiah. Ketiga, kita balik ke tetangga DKI Jakarta, yaitu Provinsi Jawa Barat, terdapat pembangunan terminal tipe B Ciledug di Jawa Barat dengan nilai 56 miliar rupiah. Ya. Kemudian ada, tidak mau ketinggalan, tender Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pekerjaan pembangunan fisik, ya, berawal dari pinjaman ADB di Riau untuk pembangunan kampus dengan nilai 124 miliar rupiah. Ya. Kemudian ada lagi tender Kementerian PUPR. Nah, terkait dengan musim hujan ini, maka tender ini adalah pengendalian banjir di Kali Cakung, Jakarta ya, Bekasi, di wilayah sekitar perumahan Prima Lingkar Asri dengan nilai APBN 30 miliar rupiah. Kemudian tidak tertinggal Mabes Polri ya, pengadaan vessel network backbone ini di mana untuk mengatasi cybercrime dan lain sebagainya senilai 130 miliar rupiah untuk tender Mabes Polri, dan Mabes Polri mencatat cukup aktif tender di akhir tahun ini dengan nilai mencapai triliunan rupiah untuk berbagai macam keperluannya. Lalu di Bank Indonesia, tender Bank Indonesia, pengadaan dan pemeliharaan 11 unit mesin sortir uang kertas dengan fungsi racik di masing-masing kantor perwakilan dengan nilai total 94 miliar rupiah. Jadi tender Bank Indonesia juga tidak mau ketertinggalan di akhir tahun ini menenderkan penyerapan anggarannya ya sebesar 94 miliar rupiah. Lalu kemudian tender kilang Pertamina Internasional berupa EPC Offensive Fire Protection Pertamina Refinery Unit 6 Balongan di Jawa Barat. Ini khusus untuk sistem pemadam kebakaran, ya ofensif sistemnya, jadi bukan mencegah lebih awal ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kilang Balongan, terjadi sebelumnya kebakaran di kilang Cilacap, maka ini salah satunya yaitu mengembangkan engineering procurement construction khusus untuk offensive fire protection ya di kilang Balongan. Kemudian tender dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka salah satu jenis tendernya adalah docking 2 kapal pengawas untuk wilayah Nanggro, Aceh, Darussalam. Ya, itu tender dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sektor hulu migas, tender Pertamina Hulu Mahakam. Area migas yang dulu disebut punya Total Indonesia kini telah dialih kelola seiring dengan habis usainya kontrak dengan Total Indonesia, maka kini dikelola oleh Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam, yaitu provision of coil tubing, sand control, and associated services di wilayah Kalimantan Timur. Coil tubing ini ada suatu sistem yang tidak memakai rig, namun untuk mengintervensi sumur migas ya
memakai suatu coil, cubing yaitu besi, gulungan coil, cubing besi yang ukuran tidak besar, dan bisa digulung dan tanpa sambungan, sedemikian panjangnya dimasukkan ke dalam sumur migas untuk melakukan intervensi chemical, cementing, melakukan pemboran pendalaman sumur yang ada ya dengan motor drilling, dan di sini ada sand control untuk mencegah supaya pasir tidak ikut naik ketika nanti diproduksikan minyak ke atas dan lain sebagainya. Ini wilayah hulu ya di Pertamina Hulu Mahakam. Nah, terkait dengan 10 tender tadi dan tender-tender lainnya, ada event penting yang perlu disimak oleh rekan-rekan sekalian, khususnya bila Anda selaku manufaktur berbagai macam peralatan yang memiliki unsur TKDN. Apa itu TKDN? TKDN adalah tingkat kandungan dalam negeri. Ya, bersama Guspen Migas, gugus usaha penunjang migas, yang merupakan gabungan sekian belas asosiasi penghasil produk-produk peralatan dan jasa terkait untuk memenuhi kebutuhan migas hulu dan hilir, maka dilakukan pemetaan TKDN. Jadi Guspen Migas melakukan inisiatif untuk melakukan pemetaan TKDN, bagaimana dengan kondisi-kondisi manufaktur, pabrikan berbagai macam peralatan, siapa yang masih aktif, siapa yang sudah tidak aktif lagi, siapa yang memperbesar kapasitas, siapa yang kapasitasnya menurun, siapa yang menambah lini produk yang dihasilkan, siapa yang lini produknya berkurang, dan lain sebagainya dipetakan. Karena apa? Karena, Kementerian Perindustrian atas permintaan Kementerian SDM menyiapkan list produsen-produsen TKDN untuk menyambut akan adanya proyek mega proyek kilang Tuban. Ya, kilang Tuban ini merupakan kilang baru yang dibangun dengan miliaran dolar US, ya, sehingga diharapkan dapat menggerakkan industri-industri penghasil peralatan dalam negeri. Banyak sekali pompa, valve, pressure vessel seperti boiler, heat exchanger, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini perlu dilibatkan sehingga akan mengurangi impor, ya, sehingga akan mendorong lahirnya investasi, tenaga kerja, bisnis, dan lain sebagainya di dalam negeri. Ini sesuai dengan pesan Presiden Bapak Jokowi. Nah, ini penyiapan list TKDN ini perlu di-refresh, diperbarui, ya. Siapa yang masih bermain, siapa yang sudah tidak memproduksi lagi. Jangan sampai nanti ketika diadakan tender pengadaan berbagai macam peralatannya dikatakan bahwa oh, tidak ada yang membuat, padahal ada yang membuat. Oh, tidak ada yang mampu, padahal banyak yang mampu. Ya, ini yang kita perlu fokus ya, dan kali ini kita hargai, kita apresiasi Kementerian Perindustrian leading dengan didukung Pertamina, ESDM, dan verifikatornya adalah Surveyor Indonesia, semuanya bahu-membahu untuk menyusun list, dan tentu kalangan pelaku usaha, manufaktur daripada berbagai macam peralatan migas ini harus aktif. Pengusaha ini harus aktif, jangan tidur-tiduran, nanti tertinggal. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya kembali semangat, aktif untuk bisa mengupdate ke dalam sistem produk apa yang masih Anda buat atau yang akan Anda kembangkan ke depannya. Nah, Tender Indonesia sendiri melalui divisi yang namanya Tender Store juga mengupdate sistem ini, ya. Bersama Guspen Migas kita juga mengupdate sistem ini, tenderstore.id. Tenderstore.id adalah suatu sistem database yang berisi semua perusahaan-perusahaan dalam negeri khususnya yang mengageni atau yang membuat berbagai macam peralatan migas, baik hulu hilir dan juga tidak hanya migas, tapi juga ada power plant, ada juga untuk construction, untuk telecommunication, dan lain sebagainya. Tenderstore.id. Nah, ini contohnya. Begitu banyak perusahaan ikut bagian dari tenderstore.id, pertanyaannya, sudahkah Anda bergabung di tenderstore.id? Silakan buka langsung websitenya, bisa register, bisa chatting di situ, bisa WA, bisa langsung bertanya, ayo aktif, pengusaha harus aktif ya. Nah, kini kita ingin sosialisasi gebrakan apa yang kita lakukan dengan tadi adanya proyek-proyek unggulan, kemudian tadi juga ada yang disebut upaya peningkatan TKDN, mau bangun kilang dan proyek-proyek lainnya, ada tenderstore.id. Tender Indonesia inisiatif menghimpun yang namanya PATI. Apa itu PATI? PATI itu adalah singkatan dari Perhimpunan
Administrasi Tender Indonesia, PATI. Kita ingin membuat yang seperti di kiri ini, yaitu namanya Quick Sourcing Database. Ya. Jadi database untuk sourcing secara cepat. Karena ketika mau tender, maka tender admin dimulai. Tender administrasi adalah gerbang awal untuk proses seleksi, verifikasi, bidding, dan seterusnya terjadi, tapi yang paling awal adalah tender administrasi. Sebelum tender administrasi, maka kita lakukan pra-tender. Apa itu pra-tender? Pra-tender adalah proses penyiapan database dokumen perusahaan peserta tender. Tentunya perusahaan ini harus siap secara admin, legalitas, dan teknis. Nah, jadi perusahaan yang dimasukkan ke dalam database pra-tender ini adalah perusahaan yang telah diverifikasi perlengkapan secara administrasinya jelas, legalitasnya masih hidup, dan teknisnya produknya juga jelas kategorinya apa. Ya, sehingga itu dapat langsung daftar di banner yang ada dalam Tender Indonesia bagi para member nih ya. Nah, prosesnya seperti ini. Umumnya yang merah Anda lihat itu ketika ada tender proyek dimulai, permintaan user, anggaran sudah ada, maka dari tender proyek bergerak ke bawah yang namanya tender admin mulai bekerja. Tender admin mulai bekerja, tender admin memulai buka kesempatan kepada setiap supplier atau kontraktor yang memenuhi persyaratan admin, legal, dan teknis. Ya, nah, ketika mereka sudah daftar supplier kontraktor, maka mereka disebut sebagai qualified bidder, ya, atau verified bidder. Kemudian baru terjadi proses procurement, macam-macam, unwheezing, ya, bidding, dan lain sebagainya. Tapi awalnya adalah ketika tender proyek dimulai, maka tender admin bekerja. Nah, Tender Indonesia membantu proses tender admin ini dengan menginisiatif, mengumpulkan dokumentasi para perusahaan yang memenuhi aspek admin, legal, dan teknis tadi, dikompilasi dan diserahkan secara berkala kepada tender admin seluruh Indonesia. Jadi seluruh tender admin se-Indonesia ini kita kumpulkan, kita himpun menjadi Perhimpunan Tender Administrasi Indonesia untuk kita dapat membantu mereka menyiapkan suatu dokumen database terlebih dahulu, sehingga ketika tender proyek itu berlangsung, tender admin nggak perlu capek-capek lagi. Dia langsung bisa mendapatkan acuan. Siapa-siapa aja sih yang sekiranya perlu diundang, siapa-siapa aja sih yang sekiranya bisa menambah di vendor list. Tender admin mungkin sudah punya vendor list, tapi terbatas jumlahnya. Ya, atau dia tidak tahu apakah mungkin legalnya udah mati, atau adminnya udah masuk berubah, atau teknisnya sudah bagaimana. Nah, kita membantu hal itu. Pra-tender, maka disebut sebagai pra-tender. Jadi tanpa perlu menunggu ada tender, maka Tender Indonesia telah menyiapkan kompilasi dokumen para perusahaan yang memenuhi aspek legal, admin, dan teknis tadi untuk diberikan kepada semua tender admin se-Indonesia. Cara mendaftarnya bagaimana? Bagi para member Indonesia, ketika mereka masuk rutin melihat detail pengumuman tender yang sedang berlangsung, maka di atas itu banner biru seperti itu tinggal diklik dan diisi formnya. Sangat mudah. Bagi para member yang umumnya setiap hari selalu masuk untuk melihat detail pengumuman tender di Tender Indonesia, bagi para member ini mereka hanya cukup klik yang banner seperti biru di atas itu, segera daftar di link ini, maka Anda akan menemukan form yang tinggal diisi. Sangat simpel ya. Maka kami akan membantu proses pra-tender untuk Anda dapat dikenal dengan cepat oleh tender admin se-Indonesia yang jumlahnya ribuan. Ya. Nah, ini kami juga ingin memperkenalkan fasilitas-fasilitas lain untuk para member ya. Ini tadi kalau tadi ada fasilitas quick sourcing pra-tender database ya, used by tender admin yaitu project owner untuk para member, maka ini juga merupakan fasilitas yang fasilitasnya adalah pencarian proyek secara cerdas bagi para member Tender Indonesia. Jadi member Tender Indonesia dapat mencari proyek secara cerdas, proyek mana yang sekiranya cocok dengan dia, proyek mana sekiranya yang diinginkan, proyek mana sekiranya yang seru dan menguntungkan. Bagaimana videonya? Silakan disaksikan. Nah guys, tahu nggak bahwa sistem tenderindonesia.com ini canggih loh, karena bisa cari proyek berdasarkan lokasi proyek. Caranya adalah, setelah masuk dengan password ke dalam area khusus member, nah
kalian bisa mulai berburu proyek berdasarkan tanggal proyek, nilai besaran proyek, pemilik proyek, kategori proyek, kontak proyek, dan bisa juga dicari berdasarkan lokasi proyek. Nah, untuk yang berdasarkan lokasi proyek, tinggal masuk saja dan klik provinsi mana yang kalian mau lihat. Misalnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Maka tunggu sesaat dan tampak deh tanggalnya. Pilih saja mau lihat tender-tender di tanggal berapa. Tunggu sesaat dan keluar semua info tender. Untuk aneka jenis proyek di Provinsi DKI Jakarta untuk tanggal tersebut. Demikian juga untuk provinsi lain, misalnya Jawa Timur. Maka tunggu sesaat dan tampak deh tanggalnya. Pilih saja mau lihat tender-tender di tanggal berapa. Tunggu sesaat dan keluar semua info tender. Untuk aneka jenis proyek di Provinsi Jawa Timur untuk tanggal tersebut. Untuk mencari provinsi lain, tinggal pilih lagi. Misalnya untuk Sumatera Utara, maka tunggu sesaat dan tampak deh tanggalnya. Pilih saja mau lihat tender-tender di tanggal berapa. Tunggu sesaat dan keluar semua info tender. Untuk aneka jenis proyek di Provinsi Sumatera Utara untuk tanggal tersebut. Nah, tadi fasilitas untuk mencari proyek berdasarkan region, berdasarkan daerah. Tapi juga nanti ada juga berdasarkan jenis proyek, berdasarkan nilai proyek, banyak macamnya ya. Nah, tadi berdasarkan region daerah bisa dicari oleh Tender Indonesia. Tender Indonesia memiliki sistem yang memiliki unsur artificial intelligence. Mau cari berdasarkan besaran proyek bisa, jenis proyek bisa, pemilik proyek juga bisa. Ya, tanggal proyek juga bisa. Database kami diolah dengan robot tender ya untuk Anda. 4.0 kalau bahasa sekarang. Nah, ini adalah baru lagi yaitu selain mencari proyek, Anda juga bisa melakukan promotion support bagi bisnis Anda. Jadi ketika Anda tidur, Tender Indonesia bekerja mendorong mempromosikan bisnis Anda. Ketika Anda liburan, Tender Indonesia tetap bekerja untuk mempromosikan bisnis Anda. Ketika Anda main golf, ketika Anda nge-gym, main tenis, bercengkrama dengan keluarga, kami jamin, Tender Indonesia selalu hadir untuk mendukung, mempromosikan, memperkenalkan, mematchingkan bisnis Anda dengan project owner, project engineer, project procurement, dan tender admin seluruh Indonesia. Ya, seperti apa? Contohnya kita lihat di video berikut ini.
Nah, demikian tadi ya, kita dari awal kita udah bahas mengenai statistik angka proyek, proyek-proyek unggulan, kemudian juga event penting terkait dengan TKDN, di mana ada tender store, bahkan tender Indonesia kemudian mendorong supaya kita membentuk suatu perhimpunan administrasi tender, karena kita tahu ya kadang-kadang tender admin ini sedemikian penting, melakukan screening di awal, tapi seringkali dianggap sepele tender admin. Tidak segengsi namanya procurement, tidak segengsi namanya buyer, apalagi user engineer. Padahal tender admin ini merupakan yang paling pokok mengerjakan screening, penyiapan, kecepatan proyek itu terjadi, tendernya, kerapian, seleksi yang baik dan benar, mendapatkan yang qualified itu dilakukan dari tender admin loh. Sehingga tender Indonesia berkewajiban untuk mendukung pekerjaan tender admin se-Indonesia ini, entah itu ada di kementerian, di pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, entah itu tender admin di instansi, di badan dan lembaga dan lainnya, termasuk juga di BUMN, BUMD dan multinasional, perusahaan migas, tambang dan semuanya ya. Kita berkewajiban menempatkan para staf atau tenaga tender admin ini merupakan yang garda terdepan dalam melakukan proses tender yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien ya. Nah, terakhir kami ingin mengundang Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk menghadiri yang namanya live IG. Jadi selain daripada kita memiliki Monday Project Briefing ya di website www.tenderstripindonesia.com, setiap Selasa melalui akun IG @izin tender Indonesia. Akun IG-nya akun IG izin tender Indonesia, setiap jam yang sama, jam 2 sampai jam 3 ya. Kita selalu mengambil tema strategi bisnis seputar proyek ya. Narasumbernya bisa pejabat, bisa dari perusahaan, bisa dari para pakar ya. Misalnya, nah ini minggu lalu ya. Kita membahas mengenai strategi memasok barang dan jasa ke industri pemboran Indonesia. Ya, kita fokus IG-nya relax, live-nya bercerita, kongko, ya sharing selama 1 jam. Karena kita tahu kita Indonesia mau menuju produksi 1 juta barrel minyak dan 12 miliar kubik feet gas, maka diperlukan pemboran yang masif, perawatan sumur. Nah, kita bincang-bincang teknologinya apa, bagaimana melakukannya, peluang proyeknya apa. Tapi kongko-kongko yang dilakukan via IG ini nggak ngalur ngidul karena, nah ini ya, kita siapkan gambar-gambarnya, kita siapkan skemanya, kita cerita mengenai teknologinya, playernya siapa aja, detailnya gimana. Nah ini mungkin sering ada orang bikin IG live jadi ngongkongko ngalur ngidul, akhirnya ngantuk, susah ilustrasinya, apalagi bicara mengenai bisnis dan bicara mengenai keteknikan yang berat lagi. Kita bikin ringan, kita bikin fun, kita bikin lucu sambil ngopi, asik. Gambarnya jelas. Seperti ini kan Anda lihat, ini adalah teknologi-teknologi rigless yang saya ceritakan ya, dengan simpelnya, dengan menariknya, sehingga Anda mendapatkan wawasan, mengupdate diri, bisa melihat bagaimana kondisi yang terjadi, teknologinya, para pemainnya, kompetitornya, kompetisinya, dan lain sebagainya. Nah ini IG Live unik yang kami adakan, terobosan, dengan akun tadi, ya izin tender Indonesia ya, akun IG setiap Selasa. Kalau yang live morning Monday project briefing itu setiap Senin jam 2, maka di IG live setiap Selasa jam 2 ya. Nah, besok apa? Besok kita udah punya kado untuk Anda. Strategi memasok barang dan jasa ke proyek energi hijau. Indonesia kan punya ambisi ingin zero emission ya, zero emission, memerlukan mega proyek pembangunan sumber energi terbarukan yang konon kabarnya data menunjukkan kita butuh sekian ribu triliun US dollar, sekian ribu triliun rupiah ya, atau sekian ratus miliar US dollar ya, yang diperlukan proyeknya akan menggelontor ya ke depannya supaya kita bisa zero emission. Proyek-proyek transisi menuju energi hijau ini tentu ingin kita rebut lah ya. Jangan terus-terusan dilakukan oleh orang asing, tapi orang Indonesia tadi yang punya nilai TKDN, solar cell, ya, wind turbine, ya, geothermal, mobil listrik, stasiun pengisian listrik dan lain sebagainya akan kita bahas ya. Nah, salah satu bocoran yang kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi adalah kawasan industri hijau di Kalimantan. Nah ini Kayan Hydropower ya di Kalimantan Utara yang nanti dalam mungkin 20 tahun akan ada 5
power plant dengan sungai maha besar potensi, yaitu Sungai Kayan. Dan ini juga menjadi sumber daripada energi hijau untuk ibu kota negara baru ya di Kalimantan nanti. Dan juga menjadi sumber energi hijau untuk Kalimantan Industrial Park ya, yang nanti akan ada smelter, khususnya smelter boksit dan lain sebagainya. Dan nilai proyeknya kalau saya nggak salah kemarin totalnya untuk berdekade ke depan ya, itu sekitar 17,6 miliar US dollar. Wow, besar sekali ya. Dan kemarin dari tanda tangan salah satunya adalah yang dilakukan oleh grupnya Adaro. Mereka akan buat smelter dengan manfaatkan energi hijau ini nantinya sekitar 10 triliun yang akan segera dibangun ya untuk mengantisipasi melakukan smelting daripada boksit yang 2023 sudah tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk raw material, harus di smelter. Jadi kalau tidak bangun sekarang ya nggak keburu 2023 nanti. Maka mesti dibangun sekarang ya. Jadi Adaro akan bangun smelternya, smelter boksit, sudah tanda tangan. Sementara listriknya dari Kayan. Kayan berapa? Tentu Kayan 1 ya. Kayan 1, 2, 3, 4, 5 ini akan dikembangkan semuanya nanti mencapai 17,6 miliar US dollar. Tapi Kayan 1 dulu lah ya. Kayan 1 ini kalau nggak salah nilai proyeknya adalah sekitar 900 juta US dollar ya. Nah, ini Kayan 1 ya, segera akan dibangun juga Kayan 1. Oh enggak, Kayan 1 ini dia nilai proyeknya adalah sekitar 2,8 triliun. 2,8 triliun, kapasitasnya adalah 900 megawatt, sorry. Jadi kapasitasnya 900 megawatt hydropower station dengan nilai 2,8 triliun. Ya, hampir 3 triliun. Itu Kayan 1 dan segera dibangun juga. Nah, ini salah satu proyek daripada energi hijau yang akan kita bahas besok. Jadi stay tune. Besok jam 2 buka IG, diketik aja @izin tender Indonesia, lalu ada live, tekan, langsung Anda join. Anda bisa bertanya via chat, akan kita jawab. Kita ngobrol ringan, tapi tidak ada ringan karena ada presentasi-presentasi bahan yang akan kita kasih lihat untuk Anda, untuk kita sharing. Demikianlah, ini hotline kita. Silakan catat, screenshot, ya. Ini hotline tender Indonesia yang bisa dihubungi, kami terbuka untuk Anda 24 jam sehari, ya, untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan peluang proyek di Indonesia. Indonesia sedemikian hebat, sumber daya alamnya demikian hebat, posisi geografik, logistik, strategik antara dua benua dan dua samudra yang demikian penting, kekayaan akan matahari yang sepanjang tahun, perikanan lautnya, ya, belum lagi hasil hutannya dan lain sebagainya, tentu harus bisa mendorong kita untuk mengembangkan bisnis-bisnis, mengembangkan multiplier effect bagi kita semua. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa pada Monday Project Briefing Senin mendatang. Ya, apa proyeknya, apa yang akan diulas tergantung daripada isu-isu menjelang awal tahun 2022 yang ternyata proyek terus dengan demikian derasnya hadir di semua sisi, di semua sektor. Tapi jangan lupa, seperti undangan tadi, besok jam 2 kita bertemu di IG Live @izin tender Indonesia ya, @izin tender Indonesia di IG. Kita bertemu. Saya Tito Loho undur diri. Salam sehat, salam sukses untuk semua, dan tidak lupa saya sampaikan Merry Christmas kepada Anda yang merayakan semuanya. Salam damai Natal untuk Anda semua. Terima kasih. Saya Tito Loho, Tender Indonesia undur diri.